Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kuliah pekan yang kedua tentang mata kuliah biologi tanaman. Pekan ini kita akan mendiskusikan tentang hal sederhana sebenarnya, yaitu tentang sel ya. Kalau sebelumnya kan teman-teman sudah mendapatkan materi tentang kontrak pembelajarannya, lalu kemudian ada juga materi pendahuluan, maka kemudian untuk pekan ini saya akan sharing gitu ya tentang bagaimana kemudian kita menggali lebih jauh atau mendapat informasi tentang sel ya. Tentu teman-teman sudah banyak belajar tentang sel ya. Nah, ini saya akan share screen tentang sel ya. Baik, sel dan struktur serta fungsinya seperti apa nanti kita akan bahas di sini ya. Kuliah kita mungkin tidak akan terlalu panjang karena materinya saya yakin teman-teman sudah paham semua ya. Tinggal ini hanya pemahaman ataupun pengulangan saja. Baik, kita akan diskusi terlebih dahulu tentang teori sel. Jadi semua benda hidup ya, makhluk hidup ya, di muka bumi ini tersusun atas sel ya. Yang minimum itu satu sel. Dan manusia dan hewan misalkan ya, yang tanaman itu tingkat tinggi itu banyak sekali sampai miliaran sel. Nah, kalau untuk yang satu sel itu kan seperti kuman atau bakteri gitu kan, itu kan satu sel. Atau juga kalau jenis eukariot, jadi nanti makhluk hidup sel itu ada dibagi dua ya, ada prokariot, ada eukariot, nanti teman-teman bisa membedakan. Untuk jenis prokariot itu yang satu sel contohnya bakteri misalkan. Kalau yang eukariot untuk contoh yang satu sel itu biasanya yeast atau kamir gitu ya. Kalau teman-teman biasa buat apa namanya bolu itu ada namanya Saccharomyces cerevisiae atau ragi ya, di dalamnya di situ ada Saccharomyces cerevisiae, itu namanya dia eukariot tapi selnya tunggal atau satu. Baik, nanti di dalam sel yang sebagai unit fungsional terkecil benda hidup itu ada susunan-susunannya ya. Ada nanti yang disebut dengan membran sel sebagai pembatas bagian isi dari sel dengan lingkungan. Membran sel itu juga fungsinya melindungi sel agar ketika terjadi kontak antar sel dia tidak pecah atau bagian dalam isi sel tidak keluar ya. Lalu kemudian juga dia sebagai penghubung antara dunia luar dengan bagian dalam sel. Dia juga tempat masuknya nutrisi-nutrisi dari luar ya, untuk kemudian masuk ke dalam sel, lalu di dalam sel kemudian dimetabolisme. Kemudian ada yang disebut dengan sitoplasma ya, ada ribosom ya, yang ada di bagian dalam. Kalau sitoplasma itu cairannya ya, di dalam sel itu organel-organel atau bagian-bagian dalam sel itu ada di dalam sitoplasma. Lalu kemudian ada ribosom. Nah, ribosom itu perannya sangat penting, nanti teman-teman dapat informasinya bagaimana kemudian ribosom, lalu kemudian DNA itu menjadi bagian penting, berperan penting bagi kehidupan sel ya. Nah, kemudian yang menjadi menarik adalah bahwa sel ini sebenarnya berasal dari sel sebelumnya. Jadi sel kita ini manusia, anak ini ya, kita kan dari orang tua kita ya. Jadi tentu kita berasal dari orang tua kita, dari sel orang tua kita. Jadi satu sel, misalnya contoh yang satu sel seperti bakteri, kuman ya, itu dia satu menjadi dua, membelah gitu ya, dua menjadi empat dan seterusnya. Itu jadi satu sel itu berasal dari sel sebelumnya. Nah, ukuran sel ini bermacam-macam ya, ada yang paling kecil, ada yang paling besar. Kalau yang paling kecil itu bakteri gitu ya, yang bersel satu. Contohnya ada mikroplasma sampai 0,1 sampai dengan 1 mikron, mikrometer ya, atau 10⁻⁶ meter. Nah, untuk yang maksimum tentu sampai kemudian sel-sel eukariot kita ini, manusia, hewan, tumbuhan, itu selnya besar. Nah, yang paling kecil tadi saya sampaikan bakteri gitu ya. Kemudian yang besar ada bisa di situ ada
ada eukariot, juga ada sel-sel khusus gitu ya. Yang misalkan teman-teman di manusia, di hewan itu ada telur ayam, ada otot, ada syaraf, itu sel-sel yang punya peran khusus yang besar gitu ya. Nah, baik, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa sel itu dibagi menjadi dua. Ada sel prokariot, ada sel eukariot. Ini berbasis apa Pak pengelompokan ini? Pengelompokan ini berdasarkan ada atau tidaknya membran inti sel. Jadi di dalam sel nih, misalkan ini saya contohkan ini bakteri. Di gambar sebelah kanan ini ada bakteri. Nah, di dalam bakteri itu ada bagian yang ini panjang-panjang nih ya. Ini yang disebut dengan DNA-nya atau apa namanya material genetik dari sel tersebut. Nah, kalau sel prokariot dia tidak ya nyebar saja gitu ya, nyebar di daerah sitoplasma. Ini cairan sitoplasma di sini. Nah, dia nyebar saja di sini. Tapi kalau yang eukariot, nah itu material genetiknya masuk ke dalam inti sel. Di situ ada membran inti sel yang memisahkan material genetik DNA itu dari organel-organel yang ada di sitoplasma ya. Nah, jadi itu yang membedakan ya. Jadi sel prokariot dari katanya itu pro dan karyon ya. Jadi pro itu sebelum dan karyon itu inti. Jadi sebelum dia punya inti ya, seperti itu ceritanya ya. Jadi intinya apa namanya membran bukan membran tapi material genetiknya itu DNA-nya itu dia menyebar, tidak dilindungi oleh membran inti sel, yaitu karena hal tersebut kemudian orang bersepakat bahwa ini adalah dikelompokkan ke dalam bentuk sel prokariot ya. Nah, di dalam sel prokariot ini materinya banyak ya organelnya. Di sini ada teman-teman bisa lihat di situ ada material genetik DNA, kemudian di sini ada ribosom. Nah, ribosom itu untuk apa, Pak? Ya. Ribosom ini untuk sintesis protein ya. Kemudian di situ ada sitoplasma, lalu kemudian ada membran sel. Di membran sel ini bagian sini, kemudian di luarnya ada dinding sel ya, biasanya di situ ini nih dinding sel nih. Nanti kemudian ada villi ataupun rambut-rambut halus nih di sini di bagian luar permukaan bakterinya. Kemudian di situ ada juga flagella. Ini flagella untuk pergerakan. Kalau kita kan bergeraknya dengan kaki. Kalau ini dengan flagella ya, ekor seperti ekor. Baik, intinya bahwa sel prokariot itu merupakan kompartemen sitoplasmik. Nah, dia dibungkus oleh suatu membran plasma yang di dalamnya itu ada mengandung DNA, RNA, protein, molekul lain gitu ya. Dan di luar membran plasma itu ada bagian yang menguatkan, yaitu dinding sel, yang susunannya itu dari protein dan oligosakarida yang dikenal dengan peptidoglikan ya. Nah, ini membedakan dengan sel eukariot. Apa itu sel eukariot? Jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa sel eukariot itu bahwa material genetiknya itu sudah diselubungi oleh membran inti sel ya. Jadi di situ ada terpisah dari organel-organel lain di dalam sitoplasma. Nah, kalau di sel eukariot itu organelnya jauh lebih kompleks, lebih banyak. Di sini ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada lisosom dan seterusnya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat ya. Contohnya adalah protozoa, fungi, kemudian ada tanaman, hewan, termasuk juga manusia ya. Nah, ini ada yang disebut dengan tadi membran plasma. Ini perannya sebagai rintangan selektif yang memungkinkan adanya aliran nutrien dan oksigen dan limbah. Jadi kalau ada nutrien yang ingin masuk dalam sel, kemudian ingin dipakai untuk metabolisme sel, untuk tumbuh kembangnya sel, maka dia harus masuk dulu ke membran plasma, ya, membran plasma. Disitulah diseleksi, ya. Jadi tidak semua bahan-bahan itu bisa masuk. Ya, ada lubang-lubang khusus, bisa disebut dengan channel-channel ya dari protein. Tapi
karena ini mahasiswa agribisnis, jadi saya tidak terlalu detail untuk menjelaskan. Yang penting intinya bahwa di dalam sel eukariot itu ada membran plasma yang fungsinya untuk menjadi rintangan selektif yang memungkinkan adanya aliran nutrien, oksigen dan limbah untuk bisa masuk keluar sel ya. Nah, ini adalah perbandingan antara sel hewan dan tumbuhan. Nah, ini gimana kita bisa melihat perbedaannya? Kalau teman-teman misalkan sering baca apa namanya games gitu ya, ada cari 10 perbedaan. Nah, di sini juga memungkinkan kita mencari perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan ya. Ingat, sel hewan dan tumbuhan itu termasuk sel-sel eukariot ya, sama-sama sel eukariot. Tapi ada bedanya tentu. Kita perhatikan ya. Yang pertama adalah bahwa di dalam sel hewan kita lihat di sini. Ini hanya membran plasma ya. Dia tidak ada dinding sel. Nah, makanya kemudian manusia, hewan dan tumbuhan itu berbeda dari segi kekakuan. Nah, kita lihat, perhatikan, kulit manusia itu kan lembut ya, hewan juga seperti itu kan. Nah, beda dengan tanaman yang keras ya. Karena apa? Di situ selnya itu dikelilingi oleh namanya di sini ini apa namanya? Dinding sel. Ya, dinding sel yang tersusun peptidoglikan kan ya, ada karbohidrat dan protein kan ya, seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Jadi perbedaan pertama antara sel hewan dan tumbuhan yang bisa dilihat dari gambar ini adalah bahwa sel hewan itu tidak ada dinding sel, sementara sel tumbuhan mengandung dinding sel. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah perbedaannya. Kita bisa lihat di sini bentuknya seperti apa. Ya, ini bentuknya cenderung kaku untuk sel tumbuhan ya. Segi berapa nih ya? Seperti segi 6. Nah, ini cenderung kaku karena adanya dinding sel, kemudian di sini ada sel-sel tetangganya ya. Beda dengan sel hewan yang cenderung berbentuk fleksibel dan dia cenderung agak bulat ya, lonjong ya. Nah, kemudian apa bedanya lagi? Nah, kita perhatikan bahwa ini apa ini ya? Nah, ini ada yang disebut dengan organel vakuola, besar sekali ya kalau di sel tumbuhan. Kalau hewan itu kecil, ini vakuola ini yang kecil di hewan. Jadi vakuolanya untuk sel tumbuhan itu besar sekali. Nah, kemudian selanjutnya kalau di sel tumbuhan ada yang teman-teman perhatikan di sini yang disebut dengan kloroplas. Organel yang disebut dengan kloroplas. Sementara di sel hewan tidak ada. Kloroplas itu mengandung klorofil. Klorofil itu zat hijau daun. Nah, di situ di klorofil itu terjadi proses fotosintesis atau terjadi proses pembuatan makanan ya. Pembuatan makanan dari CO2 dan air dengan bantuan sinar matahari lalu dihasilkan glukosa dan oksigen. Nah, disitulah terjadi proses yang disebut dengan fotosintesis, yaitu di organel yang disebut dengan kloroplas. Kalau di hewan ada nggak Pak? Nggak ada. Ya, makanya kita tidak bisa kemudian membuat makanan sendiri karena kita tidak punya klorofil. Ya, kita tidak punya organel namanya kloroplas. Atau hewan pun sama. Jadi kita manusia dan hewan itu konsumsi makanan, ya, karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Baik, itu berapa ya? Lalu kemudian secara umum yang lainnya hampir mirip ya. Yang membedakan sel tumbuhan dan hewan tadi ada beberapa yang saya sebutkan. Secara umum itu sama yang lainnya. Paling nanti ukuran misalkan di sini ada inti, ya kan sama-sama punya inti sel ya karena dia sama-sama eukariot. Nah di sini kalau sel tumbuhan tuh cenderung lebih kecil dibanding sel hewan. Kenapa? Karena massa selnya ini banyak. Di sini ada vakuola yang besar sekali, sementara di sel hewan vakuolanya kecil. Lalu kemudian ukuran-ukuran lain di sini yang disebut dengan Golgi, badan Golgi untuk sel hewan ini besar, sementara badan Golgi untuk sel tumbuhan ini kecil ukurannya.
Itu paling hanya ukurannya. Tapi organel-organel lainnya cenderung sama. Ada inti sel, kemudian ada tadi badan Golgi tempat pemrosesan ya, kalau misalkan sel itu memproduksi bahan kimia tertentu, dia diproses supaya matang bisa digunakan, itu namanya badan Golgi. Lalu kemudian ada mitokondria, di sel tumbuhan dan sel hewan ada namanya mitokondria. Ini mitokondria seperti ini ya, di sini mana ya, nah ini mitokondria. Nah cenderungnya ukurannya sama antara sel hewan dan tumbuhan mitokondrianya ya. Mitokondria itu perannya itu sebagai penghasil energi. Jadi mitokondria itu seperti motor ya, untuk menggerakkan sel, memberikan tenaga ATP. Jadi kalau teman-teman belajar nanti bagaimana bahan kimia diproses di dalam sel untuk digunakan sebagai tenaga, maka nanti prosesnya itu melibatkan namanya mitokondria, ya namanya mitokondria. Baik di dalam sel hewan ataupun sel tumbuhan sama. Lalu kemudian ada apa lagi? Retikulum endoplasma ya, retikulum endoplasma ada yang kasar, ada yang halus. Bedanya di mana? Retikulum endoplasma itu yang kasar itu tetap ditempeli namanya ribosom. Ribosom itu fungsinya untuk organel yang berperan untuk membuat protein ya. Jadi kalau sel-sel butuh protein untuk penyusun tubuhnya, penyusun sel, atau untuk misalkan dia pertumbuhan sel membelah dan seterusnya, maka itu diproses di namanya ribosom ya, di situ ada ribosom. Jadi ribosom itu bisa menempel kepada retikulum endoplasma. Lalu kemudian lisosom ada yang disebut dengan lisosom, mana di sini gambarnya. Nah ini lisosom. Nah lisosom ini organel yang menarik karena dia seperti bengkel. Ini daur ulang, pusat daur ulang. Jadi ketika ada organel-organel sudah tua, sudah rusak, sudah aus, maka kemudian lisosom bertugas. Jadi menghancurkan organel-organel itu, lalu kemudian memproses menjadi bahan-bahan penyusunnya yang bisa didaur ulang. Jadi luar biasa, sel itu punya mekanisme daur ulang, jadi tidak mubazir ya. Nah disitulah peran lisosom. Sama keduanya ada ya, baik kemudian di sel tumbuhan ataupun sel hewan. Nah itu yang sekilas tentang perbandingan antara sel hewan dan tumbuhan. Baik, tadi saya sudah sampaikan tentang membran plasma. Fungsinya untuk mengangkut molekul tertentu masuk keluar sel, kemudian mengkatalisis metabolisme pada membran, lalu menghubungkan antara sitoskeleton atau antar dunia luar dengan bagian dalam sel. Di situ ada juga reseptor ataupun apa namanya ya, tempat untuk menempelnya suatu dia biasanya sih protein ya. Jadi kalau teman-teman belajar tentang COVID ya, COVID-19 ini kan ketika ada COVID masuk ke dalam tubuh, maka dia akan menempel ke reseptor. Reseptor itu dia tempat untuk berpasangan dengan bagian luar dari virus. Jadi di situ dia nempel, mengenali, lalu melalui reseptor inilah kemudian si virus itu bisa masuk ke dalam sel. Nah itulah reseptor. Kemudian membran ini ya dia sangat penting sekali perannya, dan ini adalah strukturnya. Kalau teman-teman bisa melihat lebih jauh, jadi membran sel ini kalau kita zoom, nah ini ada strukturnya seperti ini, ada 2 lapis. Ini lapis yang di bagian dalam yang ada di dekat sitoplasma. Nah ini bagian lapisan bagian luar yang menghubungkan antara sel dengan dunia luar ya. Nah di situ kita lihat ada 2 lapis. Nah ini masing-masing lapisan ini strukturnya unik. Ini ada namanya lipid. Jadi membran sel itu dikenal juga namanya lipid bilayer, phospholipid bilayer. Jadi strukturnya itu membran plasma itu disusun atas fosfolipid. Jadi senyawa fosfolipid itu senyawa
lipid, tahu ya lipid ya, lemak ya, lipid, kemudian di bagian atasnya ini ada fosfor, gugus fosfat. Nah, di sini strukturnya seperti ini. Jadi seperti kepala ekor gitu ya. Nah, ini juga sama di bagian yang sini, yang sebelahnya juga ya, 2 lapis kan dia ya. Nah, di situ di sela-selanya suka ada protein ya, yang kita sebut dengan protein integral. Nah, ini protein ini tempat masuknya senyawa-senyawa kimia yang akan keluar masuk ke dalam sel. Jadi tempat masuknya senyawa-senyawa kimia itu tidak sembarangan, tidak kemudian nembus di sini ya, nembus di membran, tapi melalui channel-channel, melalui kanal-kanal atau pintu-pintu ya. Nah, di sini misalkan ini pintu ini khusus misalkan untuk masuknya molekul sederhana, misalkan asam amino atau glukosa dan seterusnya. Ini sinilah beda-beda ya masuknya. Jadi tidak semua kemudian satu channel itu bisa dimasuki semua senyawa kimia, tapi beda-beda perannya. Baik itu. Ini sudah saya sampaikan tadi ya, antara inti sel tadi sebelum ya, inti sel itu mengandung material genetik yaitu DNA dan RNA. Material genetik itu berisi informasi genetik yang kemudian diturunkan dari orang tua ke anak. Jadi kalau teman-teman perhatikan, misalkan taruhlah tanaman nih ya, kita mencangkok misalkan pohon mangga. Nah, dari batang kan ya, dari batang kita cangkok, lalu kemudian setelah tumbuh akar, lalu kita pisahkan. Nah, di situ kan nanti terjadi pertumbuhan atau pembelahan sel ya, supaya mangganya menjadi besar ya kan. Nah, disitulah maka kita perhatikan anaknya ini, anak sebenarnya sih bagian dari induknya ya, anaknya yang baru itu, yang kita tanam baru, yang kecil kemudian besar itu di dalamnya itu mengandung informasi genetik atau DNA, RNA yang sama dengan induknya. Ya. Jadi kalau induknya mewarisi sifat mangga itu manis, maka anaknya akan menghasilkan yang sama, dia akan manis juga rasanya mangganya. Kalau ibunya misalkan tergolong yang kecut, ya kecut juga anaknya. Nah itu kalau sistem cangkok ya. Tapi juga nanti ada teman-teman belajar tentang dari biji. Ya. Dari biji, kalau biji itu beda. Kalau biji itu dia hasil gabungan antara sel kelamin jantan dan betina. Separuh dari jantan, separuh dari betina. Maka karakteristik anaknya nanti berbeda. Cenderung mewarisi sifat dari jantan dan betina. Seperti kita lah ya manusia. Itu kan dari orang tua kita, laki-laki, bapak dan ibu ya kan. Maka kemudian lahirlah kita. Nah, kita membawa karakteristik yang campuran dari orang tuanya ya. Bisa jadi fisik kita, wajah kita mirip ibu ya. Nah, tapi misalkan sifat kita mirip bapak dan seterusnya. Itu kan campurannya. Jadi campuran itu bahan genetik itu kan diwarisi dari orang tuanya, dari tetuanya. Nah itu kemudian informasi genetik itu ada di dalam DNA dan RNA. Baik, itu posisinya DNA RNA itu ada di inti sel atau nukleus. Nah nukleus itu ada membran inti sel ya, membran inti sel yang perannya melindungi inti dan mencegahnya misalkan dari benturan-benturan dengan organel-organel lain di dalam sel tersebut. Lalu di sini ada retikulum endoplasma. Ini teman-teman bisa baca ya, yang perannya untuk sintesis glikoprotein dan lipid. Ada badan Golgi untuk biasanya lalu lintas ingin dipakai oleh sel, misalkan dia harus masuk dulu badan Golgi untuk pemrosesan lebih lanjut. Kemudian ada mitokondria, ini sebagai penghasil energi yang tadi saya sampaikan, sebagai motornya yaitu membuat ATP dia. Adenosin trifosfat. Di ATP itu senyawa kimia berenergi tinggi yang perannya untuk apa? Untuk supaya reaksi kimia itu bisa berjalan, baik itu misalkan untuk metabolisme atau untuk pertumbuhan itu melalui menghasilkan ATP. Jadi perlu sekali ATP. Nah, dihasilkan oleh mitokondria. Kemudian ada kloroplas. Tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa kloroplas itu memiliki sel tumbuhan yang perannya untuk fotosintesis karena di dalamnya ada mengandung klorofil ya, zat hijau daun. Ada peroksisom.
Di situ ada tempat metabolisme hidrogen peroksida, kemudian ada lisosom untuk tadi organel-organel yang sudah aus, rusak, itu kemudian bisa didaur ulang, jadi diuraikan. Di situ ada protein, asam nukleat, dan lemak bisa diuraikan. Ini gambaran dari inti sel, organel yang terbesar di dalam sel itu inti sel. Dia punya selubung inti sel ini yang membatasi antara ini membatasi antara inti atau membran bukan ini adalah DNA atau RNA, yaitu materi genetik. Kemudian dia dibatasi oleh selubung inti sel di sini ya, yang membatasinya dari organel-organel luar. Ini juga sama. Kemudian ini adalah retikulum endoplasma, ada yang kasar, ada yang halus. Tadi saya sempat sampaikan ya. Kalau yang kasar itu dia ada menempel di sini ribosom ya. Ribosom itu perannya untuk memproduksi protein atau sintesis protein. Kemudian ada badan Golgi. Nah, ini badan Golgi seperti berlipat-lipat gitu ya. Ada bagian cis, ada bagian trans ya. Lalu kemudian ada lisosom, ini teman-teman sudah paham semua ya, lisosom perannya sebagai pengurai ya, dia punya enzim-enzim yang mengurai senyawa-senyawa kimia, karbohidrat, protein, asam nukleat ataupun organel-organel lain. Lisosom juga berperan untuk melindungi sel ya dari misalkan invasi kuman, misalkan ada bakteri yang masuk ke dalam sel, virus, nah itu bisa melibatkan lisosom untuk kemudian berperan. Nah, ini contohnya. Ini lisosom misalkan juga di sini ada apa namanya, lisosom ini dihasilkan oleh badan Golgi ya. Jadi situlah peran dari lisosom, bisa juga mencerna makan dari luar nih. Kemudian ada vakuola, ukurannya beragam tadi untuk tanaman besar sekali ya. Perannya untuk membantu pertumbuhan sel dan menyimpan senyawa-senyawa kimia ya, atau sisa produk metabolisme. Nah, ini mitokondria gambarnya, dia berperan terhadap menghasilkan energi, yaitu respirasi. Jadi ada yang dikenal istilah respirasi. Respirasi itu intinya sih sebenarnya reaksi kimia di dalam sel, di dalam tubuh, metabolisme ya kata lainnya metabolisme, yang kemudian disebut dengan metabolisme untuk mengubah bahan kimia yang besar menjadi bahan kimia yang kecil. Lalu disitulah dihasilkan energi ATP tadi ya. Nah, itu terjadinya di mitokondria. Hanya orang menyebutnya mitokondria sebagai sumber energi, sebagai motor listriknya ya. Lalu ada kloroplas, ini bentuknya kloroplas. Di dalamnya ada yang disebut dengan membran tilakoid, tilakoid bertumpuk-tumpuk. Nah, di sini ada namanya zat hijau daun, klorofil di dalamnya. Tempat terjadinya fotosintesis. Oke, materi kita hanya tentang itu hari ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin kemudian bertanya, saya persilakan. Ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, saya akan bertanya ya. Baik, ini ada Mbak Kasih. Terima kasih. Halo. Nggih, Pak. Oke, Mbak Kasih. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Tadi kan sudah digambarkan ya antara sel, kemudian fungsinya, ya kan organ-organ yang ada di dalamnya. Nah, bisa nggak Mbak Kasih menyebutkan perbedaan antara sel ya, antara sel prokariot dan eukariot, coba bisa nggak? Kalau sel prokariot tidak memiliki inti sel, Pak. Kalau sel eukariot mempunyai inti sel yang jelas, terus dibungkus oleh membran plasma. Ya, bagus. Ya, ada lagi perbedaannya? Baru itu, Pak. Baru itu ya. Ada sedikit lagi sebenarnya. Kalau sel eukariot itu organelnya cenderung kompleks, banyak. Kalau prokariot itu sederhana.
Prokaryote itu organel yang penting aja, misalkan DNA, lalu kemudian ribosom untuk sintesis protein, dan biasanya itu ada mitokondria. Ya. Jadi sedikit kalau prokariot. Kalau eukariot dia banyak organelnya macam-macam yang tadi saya jelaskan. Baik, terima kasih Mbak Kasih, bagus ya. Baik, Kemudian saya beralih kepada siapa ini ya? Ada Mas Rido, ada Mas Rido? Ada, Pak. Ada ya. Baik, Mas Rido, kayaknya saya kenal ya, Mas Rido ini ya. Kita pernah ketemu nggak, Mas? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Wah, Iya. Mirip-mirip saja kali ya. Baik, Mas Rido, bisa nggak dijelaskan, barangkali sharing ke teman-temannya, perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan itu apa ya? Apa saja yang membedakan? Iya. Yang pertama itu sel tumbuhan itu punya dinding sel, Pak. Sedangkan sel hewan itu tidak punya dinding sel. Jadinya sel tumbuhan itu dia strukturnya lebih kaku dibandingkan sel hewan. Terus sel tumbuhan itu punya kloroplas untuk sebagai media fotosintesis untuk bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan sel hewan itu dan kita manusia juga nggak punya kloroplas, Pak. Oke, bagus. Kemudian vakuola sel tumbuhan itu lebih besar dibandingkan sel hewan. Kemudian yang berikutnya badan Golgi yang ada di sel hewan juga lebih besar dibandingkan yang ada pada sel tumbuhan. Itu Pak, kurang lebihnya. Bagus ya, baik sekali Mas Rido, terima kasih. Jadi jawabannya benar ya. Itu ada perbedaan-perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Baik, saya pikir teman-teman tadi sudah saya random ya untuk saya tanyakan fungsinya sih sebenarnya agar apa yang saya sampaikan betul-betul ditangkap oleh teman-teman sekalian sama gitu ya. Dan sampai saya menyampaikan A, teman-teman menjawabnya B gitu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang kedua, pekan kedua dari mata kuliah biologi tanaman. Nanti pekan depan insya Allah kita akan bertemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kuliah ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.